I'lam, ketahuilah, bi annahu, karena sesungguhnya manusia la yuftaradu, tidak akan diperdukan. Sesungguhnya ilmu la yuftaradu, itu tidak akan fardu ala kulli muslimin, atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslimin perempuan. Talabu kulli ilmin, apa menuntut tiap-tiap ilmu. Jadi menuntut ilmu itu asalnya tidak fardu atas tiap mukmin, bahkan yuftaradu, difardukan alaihi, atasnya tolabul ilmil hal, apa menuntut ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu keadaan, tingkah laku kita, yaitu ilmu usuluddin, ilmu fikih. Ilmu usul itu berarti ilmu tauhid, ilmu fikih berarti ilmu fikih. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmu hal, sebagaimana barang yuqalu, dikatakan oleh Qil afdalul ilmi, seabdul ilmu itu ilmu hal. Ya, seabdul ilmu adalah ilmu hal. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid, dan ilmu tentang fikih. Itu seabdul ilmu. Wa abdulul amal, dan seabdul amal hibdul hal, dan seabdul amal itu adalah menjaga hal. Jadi menjaga hal, menjaga sholat, menjaga akidah kita, menjaga iman kita, menjaga tauhid kita, itu seabdul amal. Sholat jangan ditinggal, tauhid kita kepada Allah amalkan. Yaftaridu ala kulli muslimin, menjadi fardu atas muslim tersebut thalabul ilmi, apa menuntut ilmu, ma yaqa'alahu fi alihi, akan barang yang jatuh, lahu bagi barang, fi alihi pada halnya. Kalau halnya itu nuntut ilmu wajib, kalau sholatnya wajib berarti nuntut ilmu wajib. Kalau sholatnya sunnah berarti nuntut ilmu sunnah. Jadi tergantung jatuhnya pada hal tersebut. Nuntut ilmu, misalkan sholat wajib, berarti nuntut ilmu tentang sholat wajib. Pergi haji wajib, berarti nuntut ilmu tentang haji wajib. Puasa wajib, berarti nuntut ilmu tentang puasa wajib. Zakat wajib kan, berarti menuntut ilmu tentang zakat wajib. Dagang, mencari yang halal supaya dagang kita jangan riba, maka menuntut ilmu tentang dagang berarti wajib. Yaftari itu menjadi fardu ala kulli muslimin, atas tiap-tiap muslim, apa menuntut ilmu, mayakau, akan barang yang jatuh lahu bagi barang, fi alihi pada halnya, fi ayi halin kana, pada apa saja keadaan hal itu, faidahu labudallahu minas sholat, maka sesungguhnya ya hal tersebut labudalahu, tidak boleh tidak bagi seseorang minas sholat, daripada sholat, fayaftaridu alaihi ilmu mayakau lahu fi sholat, maka menjadi fardu atas orang tersebut ilmu yang jatuh bagi man tersebut fi sholati, dalam sholat. Jadi karena sholat itu wajib, berarti ilmu yang mempelajari tentang sholat berarti itu wajib. Biqadri ma yu'addi bihi fardun,
dengan kadar barang yang yu'addi dilaksanakan dengan barang tersebut apa? Fardu sholati apa fardu sholat. Jadi dengan kadar fardu sholat saja. Jadi kalau sholat itu wajib berarti kita pelajari itu ilmu tentang sholat sekitar sholat aja. Itu menjadi fardu. Zakat. Karena zakat itu wajib berarti kita ilmu tentang zakat mesti kita pelajari. Makan yang haram, maka kita akan pelajari mana makan yang halal, makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh dimakan. Wa yajibu alaihi ilmun ma yaqaulahu biqadri ma yu'addi bihil wajib. Maka wajib, wa yajibu dan wajib alaihi atas orang ya ilmun, apa ilmu yang jatuh lalu bagi orang tersebut biqadri ma yu'addi dengan kadar barang yang ditunaikan dengan barang tersebut al wajibu apa wajib. Jadi dengan kadar barang yang wajib aja. Jadi kalau wajib sholat itu wajib, kita pelajari tentang wajib sholat, tentang wajib sholat, rukun sholat, batal sholat, kaifiatus sholat. Di anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon. Di anna karena sesungguhnya barang yatawassalu yang sampai bihi dengan barang tersebut ila iqamatil fardhi kepada tegaknya fardu yakunu maka adalah dia fardu. Jadi barang yang sampai kepada tegaknya fardu berarti menyampaikan kepada tegaknya fardu itu adalah fardu. Ya, barang yang sampai kepada fardu maka adalah fardu. Mana barang yang menyampaikan fardu? Contoh, ya, menyampaikan fardu tersebut. Contoh tentang sholat, cara wudhu. Itu kan wudhu untuk supaya sholat kita fardu, supaya sholat kita kan tegak, supaya sholat kita sah. Maka wudhu wajib. Mengenal apa tuh? Mengenal tentang air itu juga wajib. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Dan barang yang sampai dengan barang tersebut ila iqamatil wajib kepada tegaknya wajib maka adalah dia barang tersebut wajiban itu wajib. Ya, wa kadzalika dan seperti itulah fi shalah fi saum dalam saum. Saum itu kan puasa wajib nih. Barang yang tegak supaya puasa itu tegak berarti kita pelajari ilmu rukun puasa, betul nggak? Batal puasa, sunnah puasa, makruh puasa itu kita wajib pelajari supaya puasa kita tegak. Karena kenapa? Kalau kita nggak pelajari batal puasa, berarti rusak dong puasa kita. Kalau kita nggak pelajari rukun puasa, rusak puasa kita. Jadi itulah, ya. Was zakat seperti zakat. Ya, seperti zakat. In kana lahu malun, jikalau ada bagi orang tersebut malun, harta. Jadi pelajari pula harta. Zakat kan tentang harta, berarti kita pelajari nih harta apa yang perlu dizakat. Kita pelajari itu. Kalau zakat itu wajib, berarti kita pelajari zakat tentang harta. Sampai di mana itu harta wajibnya, betul. Harta apa yang wajib kita zakati? Seperti contoh yang wajib kita zakati seperti unta, sapi, kemudian kambing. Ayam nggak wajib zakat. Kemudian harta apa yang wajib kita zakati seperti emas, wajib kita
perak wajib kita zakati, uang wajib kita zakati. Kemudian sampai batas mana tuh? Emas sampai berapa gram yang mesti zakatin. Kemudian kambing berapa ekor yang sudah mesti zakat. Itu karena zakat itu wajib, maka kita harus tahu tuh bagaimana tentang kambing tersebut. Kita pelajari kambing kalau zakat sudah berapa ekor, emas wajib zakat sudah berapa nisab, tuh begitu. Paham tuh? In wajib alaihi, jikalau wajib, wal haju dan haji. In wajib alaihi, jikalau wajib ia haji alaihi atas orang tersebut. Nah, wajib haji kita pelajari siapa tuh yang wajib haji. Oh, yang wajib haji itu maksud orang yang punya harta, yang hartanya berlimpah wajib haji. Itu wajib haji itu bagaimana? Apa tiap tahun? Apa setahun sekali? Kita pelajari. Sebatas mana dia wajib haji? Bagaimana wajib haji? Apakah tiap bulan? Apakah tiap tahun? Apa memang setiap tahun? Kita pelajari. Supaya wajib haji kita mendapatkan haji yang mabrur, berarti kita pelajari sampai di mana tuh rukun haji, batal haji, sunnah haji, kita pelajari. Paham nggak tuh? Wakata dan seperti pula fil buyui, ya, seperti buyu dagang. Dagang kan wajib supaya jangan bagaimana supaya dagang kita jangan riba, jangan ngurangin timbangan, betul nggak? Nah, kita kan dagang itu perlu tahu itu ilmunya. Sebab kenapa kalau kita nggak tahu ilmu itu dagang bisa riba, bisa haram tuh dagang, ngurangin timbangan. Ya, kadangkala kita riba, cara akadnya juga masih tahu. Paham gak ya? Jadi penting tuh ilmu yang kita belajar tentang puasa. Jadi bagaimana? Misalkan contoh, ya, nih, kita juga menutup aurat kan wajib. Kita harus pelajari sebatas mana yang perlu kita tutup. Kemudian dengan apa kita tutupnya? Apakah dengan daun? Apakah dengan seperti contoh dengan kain? Itu kita pelajari. In kana yatajarru, jikalau adalah dia itu tijar, ya. Apabila dia berdagang, wajib itu kalau kita berdagang harus tahu ilmunya. Dagang kalau nggak kalau nggak tahu ilmunya bangkrut. Beli 1.000 jual 500, ya. Barang yang bagus barang yang jelek dikatakan bagus. Barang ini imitasi disebut riba itu. Riba ini barang asli, bukan KW, bukan asli. Ya, itu riba. Makanya kita perlu tahu ilmunya. Kila dikatakan li Muhammad bin Hasan, dikatakan oleh ulama Muhammad bin Hasan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ya, Allah tasnifu kitaban. Ketahuilah bahwasanya terbagi kitaban fi zuhdi, dalam zuhud. Qala sonabtu kitaban, aku telah membuat, sonabtu mengarang, kitaban satu kitab, fil buyui dalam permasalahan dagang.
yakni zahid, itu harus zuhud. Mayatajaroza anis syubhat, siapa orang yang ingin jauh dari syubhat, wal makruhat, yaitu yang makruh, fitijarot, dalam tijarot, dalam dagangan. Jadi sudah mengarang tuh kitab fil buyu, yakni az-zahid. Ada tuh khusus kitab ya di dalam kitab yang namanya zahid ya. Siapa orang mayyatajarrazu, supaya orang tersebut jauh dari subhat. Itu dagang ada yang subhat tuh ya. Subhat itu contoh kita menemukan barang bukan barang kita. Ini contoh nih, kita misalkan contoh ya, coroh ini contoh nih subhat tersebut. Kita menemukan ayam tersebut nggak tahu siapa ini pemiliknya, nggak pemiliknya, kemudian kita jual, itu subhat. Kemudian makruh, yang dimakruhkan, dagang yang dimakruhkan ada. Wa yajibu fi sairil muamalat, dan wajib pula dalam seluruh muamalat. Ya, wajib itu dalam muamalat apa? Muamalat tersebut hubungan dengan manusia, hubungan dagang, hubungan bisnis, pergaulan. Harus tahu ilmunya, mana yang boleh kita gauli, mana yang nggak boleh kita gauli. Ya, itu kita pelajari nanti. Ya. Wajib ala sairil muamalat, dalam seluruh muamalat, war harfi ya, dan seluruh muamalat, wal harfi, dan seluruh buatan, wa kullun, dan tiap-tiap man istagola bi syai'in min huma yabtaridu alaihi ilmun ya. Nah, kalau kita muamalah dagang, kemudian hubungan dagang dengan manusia, hubungan bisnis dengan manusia, ingin wal harfu, ingin buat sesuatu seperti kita bikin pabrik, bikin produksi. Wa kulun, dan tiap-tiap man, orang-orang istagola yang bersibuk, istagola yang sibuk bisain dengan sesuatu, minha, daripada tadi dagang, bikin pabrik, hubungan dengan manusia, hubungan kerja, hubungan bisnis. Kemudian wal harfu, kita bikin pabrik, bikin makanan ya, pabrik makanan, pabrik minuman tuh. Yang tadiku menjadi wajib alai, atas orang tersebut, ilmun ya. Ilmu apa? At-tahroza, ilmun taharuzu, ilmu taharuzi. Ilmu apa tuh taharuzi? Ilmu menjauhi anil harami, dari para perkara haram, fihi, pada ilmu tersebut. Nah, wajib tuh. Jadi kalau kita bikin, misalkan contoh bikin pabrik, bikin makanan, harus tahu tuh ilmu makanan apa yang diharamin. Kalau kita nggak tahu mau bikin bakso, kemudian pakai daging apa? Daging ini, daging apa? Daging tikus. Ada orang yang ingin dagang, modalnya kecil tapi untungnya gede, tapi dia nggak tahu perkara yang harus bikin bakso dari daging tikus atau bakso dari daging harus tahu. Jadi kalau kita nggak tahu tuh ilmu bisnis, bahaya. Paham nggak?
bisnis dagang, wah udah, yang pembeli nggak tahu aja, udah, mau beli ada barang yang haram kayak kita bikin, ini harus tahu. Jadi harus tahu ilmu tentang yang tidak diperbolehkan. Contoh dagang harus tahu nih, dagang apa yang boleh, dagang apa yang nggak boleh. Dagang yang haram nggak boleh. Dagang apa? Seperti dagang daging anjing, daging babi, kodok, kepiting. Betul nggak? Jangan hanya cuman untungnya doang gede. Kepiting kita jual. Itu kepiting itu haram ya. Kan kepiting ada dua tuh. Ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Ada juga cuma hidup di air kan. Yang haram itu berarti yang dua alam kan. Tahu gak kepiting? Itu haram tuh yang dua alam. Jual barangnya haram, jualnya haram. Tuh, ada orang Pak Ustadz. Pak Ustadz saya jual cacing. Cacing itu haram. Tapi bukan untuk dimakan, untuk makanan hewan, untuk makanan ikan, boleh. Tapi kalau kita jual cacing untuk dimakan orang berarti haram. Tuh, paham gak tuh? Ada orang misalkan contoh ngejual pupuk kandang tai kambing, betul nggak? Tai kebo, itu kan najis, dijual haram. Tapi bagaimana? Bukan untuk mudara tapi untuk pupuk. Saya bukan ngejual. Bagaimana Pak Ustadz? Ini kan ngejual pupuk kan haram. Menjual najis. Jadi bagaimana supaya jangan haram? Saya bukan ngejual pupuknya, saya bukan ngejual taiknya, tapi saya ngejual tenaga saya. Kenapa ngarungin segala macam itu kan pakai tenaga. Mau nggak kamu nih upah saya ngarungin ini tai kambing 1 karungnya 50.000. Nah, jadi bukan ngejual taiknya tapi ngejual upah. Paham nggak tuh? Harus tahu ilmunya, kalau nggak tahu ilmunya jadi haram. Tuh, ya, betul. Seperti contoh, ngejual, tahu nggak telurnya, betul yang suka makanan burung apa namanya? Telur simut, telur nyamuk, ya, telur itu kan haram. Atau kita ngejual semut kan, bangkai semut kan nggak boleh. Tapi itu bukan untuk dimakan, untuk makanan burung boleh. Ya, seperti cacing untuk makanan ikan boleh. Harus tahu Pak Ustadz. Waduh, kalau nggak tahunya repot. Makanya kita harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmu hebat, bisnis bisa haram kalau nggak tahu ilmunya. Ya. Ada orang jual jeruk. Nih harus tahu ilmunya. Jeruk. Ya. Kalau asam jangan dibayar. Kalau asam pulangin lagi. Dia ngejual jeruk. Bu, jeruk bu. Kalau asam jangan dibayar. Kalau asam pulangin lagi. Ada yang beli. Begitu pas beli ternyata dimakan asam. Bang, kok asam bang? Kata tukang jual, mana asamnya? Kan saya mau jual jeruk bukan jual asam. Paham gak tuh? Harus tahu ilmunya. Saya bukan jual jeruk, jual asam. Saya bukan jual asam tapi jual jeruk. Kalau kecuali kalau asamnya ada. Nah, harus tahu juga ilmunya. Paham gak tuh? Jadi kalau kita tahu ilmu kan seakan-akan kita nipu, betul gak? Seakan-akan kita bohong. Tuh. Ada orang yang jual pisau. Pak, ini pisau ya? Iya. Ini ada nggak pisau cap garpu? Nih, ini asli pisau nih. Ini asli pisau. Ngomongnya kan bukan asli cap garpu, tapi ngomongnya asli pisau. Jadi harus tahu tuh. Cara ngomongnya harus tahu. Juga kita harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya bahaya. Ya. Harus tahu ilmunya tentang bisnis, tentang bikin pabrik harus tahu, tentang dagang harus tahu. Kalau nggak tahu bahaya kita, bisa
dagang bisa kita haram. Ya. Misalkan contoh, ya, ada orang yang jual beras, dioplos berasnya, beras bagus dioplos dengan beras jelek. Ada. Bahkan sekarang ada orang, ini beras berapa karung? Berapa karung beras 50 kilo? Dia satu karung, tiap karung itu dia ambil sekilo dikurangin. Itu banyak orang. Masuk ke gudang untuk karung si beras, setiap karung diambil sekilo dikurangin, itu haram. Dioplos haram. Kalau kita nggak tahu ilmunya bisa haram. Makanya penting. Ya, kamu harus tahu ilmunya dagang.